Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan di dalam pembahasan ilmu tajwid. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang jumlahnya ada 5, yaitu idhar, idgham bihunnah, idgham bilahunnah, kemudian iqlab, dan yang terakhir adalah ifa. Kali ini kita akan menelusuri hukum-hukum bacaan itu di dalam Al-Quran. Dalam hal ini adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-6 yang sudah saya bacakan tadi di awal video. Bagi teman-teman yang belum mengikuti pembahasan hukum bacaan nun sukun dan tanwin, silahkan dicek di deskripsi. Di situ sudah dicantumkan link supaya teman-teman tidak ketinggalan dan bisa mengikuti materi-materi kita selanjutnya. Baiklah, kita masuk kepada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sejatinya di sini banyak sekali bacaan-bacaan di dalam ilmu tajwid. Tetapi karena sekarang kita hanya fokus kepada hukum bacaan nun sukun dan tanwin, maka bacaan-bacaan yang lain insya Allah akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Pada ayat pertama, yaitu alif lam mim, kita tidak mendapati hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Nah, kemudian pada ayat kedua kita bisa mendapati di kata hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin, di situ ada tanwin yang bertemu dengan huruf lam. Masih ingat ketika ada tanwin bertemu dengan huruf lam itu bacaan apa? Ya, itu adalah bacaan idgham bilahunnah. Idgham bilahunnah itu hurufnya ada 2, yaitu lam dan juga ra. Termasuk salah satunya adalah pada kata hudal lil muttaqin. Cara membacanya itu memasukkan tanwin ke dalam lam tetapi tanpa dengung. Hudal lil muttaqin, seperti itu. Hudal lil muttaqin, kita tidak boleh menahan. Hudal lil muttaqin, tidak bisa. Oke, kita lanjut ke ayat selanjutnya, yaitu pada ayat ketiga. Pada ayat ketiga kita bisa mendapati hukum bacaan nun sukun dan tanwin itu pada kata yunfikun. Di situ ada nun sukun yang bertemu dengan huruf fa. Nun sukun yang bertemu dengan huruf fa itu adalah bacaan ihfa. Sekedar mengingatkan bahwa huruf-huruf di dalam bacaan ihfa itu jumlahnya ada 15, yaitu selain huruf yang masuk ke dalam bacaan idhar,
yang masuk ke dalam bacaan itombihuna, itombilahuna, kemudian iklab, maka kesemuanya masuk ke dalam bacaan ikhfa. Ikhfa itu cara membacanya harus disamarkan. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, nun sukunya itu disamarkan ke dalam huruf fa. Yunfikun, langsung yunfikun, seperti itu. Oke, kita lanjut ke ayat 4. Pada ayat 4 kita bisa mendapati hukum bacaan nun sukun dan tanwin itu di dalam 3 tempat. Tetapi ketiga-tiganya di sini merupakan bacaan ikhfa. Pada kata unzila, unzila. Nah, kata unzila di sini berada pada 2 tempat juga. Bima unzila. Yang satunya wama unzila. Nah, di situ juga ada min qablik. Nah, min qablik itu juga termasuk ke dalam hukum bacaan ikhfa. Yang pertama nun sukun bertemu huruf za, yang kedua juga sama, kemudian yang ketiga pada nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Ketiga-tiganya ini merupakan bacaan ikhfa. Baik, kita masuk ke ayat selanjutnya, yaitu pada ayat 5. Pada ayat 5 itu kita bisa mendapati 2 hukum bacaan di dalam nun sukun dan tanwin, yaitu pada kata hudam mir rabbihim. Nah, hudam mir rabbihim ini ada 2 bacaan. Yang pertama, tanwin bertemu dengan huruf mim, maka ini merupakan bacaan idgham bi hunnah. Cara membacanya itu harus didengungkan. Hudam mir rabbihim. Kemudian selanjutnya adalah hukum bacaan idgham bila hunnah. Nun sukun bertemu dengan huruf ra. Cara membacanya itu tidak berdengung. Kalau yang tadi idgham bi hunnah itu berdengung, yang ini mir rabbihim itu tidak berdengung. Tetapi kedua-duanya ini harus dimasukkan tanwin pada kata hudam, hudan. Kemudian kata min di sini langsung dimasukkan hudam mir rabbihim. Nah, mir rabbihim juga demikian. Kemudian kita masuk ke Al-Baqarah ayat 6. Ayat 6 kita bisa mendapati pada kata sawaun alaihim. Nah, di sini kita pada ayat ini innalladzina kafaru dan selanjutnya itu ada 3 ayat. Yang pertama hukum bacaan idhar pada kata sawaun alaihim. Sawaun alaihim itu tanwin yang bertemu dengan huruf ain. Sawaun alaihim, cara membacanya harus jelas. Nah, harus jelas ataupun terang. Kemudian pada kata a'anzartahum, pada kata a'anzartahum di situ merupakan hukum bacaan ikhfa. Nun sukun bertemu dengan huruf za. Kemudian juga yang terakhir adalah nun sukun bertemu dengan huruf dal juga pada kata amlam tunzirhum la yu'minun. Nah, di sini. Oke, mungkin itu ya untuk surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 6. Kita bisa mendapati beberapa hukum bacaan yang termasuk ke dalam nun sukun dan juga tanwin. Baiklah, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, yaitu tentang penelusuran pada surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 6. Insyaallah selanjutnya kita akan membahas ilmu tajwid pada tema yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.